kalau dari sisi kualitas nih, kira-kira kalau orang-orang gitu atau warga Jakarta itu yang baik dia membeli langsung gini mungkin dari penyalur dari luar Jakarta, sama nanti dia bisa masak gitu ya dari hasil tanamannya sendiri dari urban farming itu, ada perbedaan kualitas nggak sih dari segi hasil panennya? Halo Smart Citizen, selamat datang di JSC Talks Podcast episode ke-9. JSC Talks Podcast merupakan podcast atau siniar dari Jakarta Smart City yang berbicara tentang kehidupan Jakarta dan juga teknologi masa kini, teknologi masa depan, serta inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kali ini, di episode ke-9, kita akan berbicara tentang urban farming, solusi hijau di tengah perkotaan. Tentunya bersama narasumber yang sudah kita hadirkan spesial di tempat ini. Belum kita masuk nih ke diskusinya di podcast kali ini, mungkin bisa memperkenalkan diri lebih lanjut kali ya dari boleh. Kak Erwin dan juga Kak Dava sendiri. Boleh. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Dava Muhammad Rehan. Saya adalah seorang pengelola Air Petra yang kebetulan juga seorang Duta Urban Farming Jakarta 2024. Kalau saya Erwin Ibrahim, saya staf anggota DPR RI. Kebetulan saya juga salah satu penggiat kelompok tani bersama Ibu PKK di wilayah. Itu sih. Oke, tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Keren. Kalau dari latar belakang ternyata nggak benar-benar urban farming ya, dari segi pekerjaan dan juga kuliah juga bukan gitu. Tapi benar-benar di sini teman-teman wakili teman-teman Duta Urban Farming Jakarta yang memiliki kepedulian terhadap isu ini. Oke, keren. Kita coba gali nih. Mungkin smart citizen di luar sana itu belum banyak mengetahui nih. Ketika kita berbicara tentang urban farming, orang-orang akan bertanya nih, apa sih urban farming itu ya? Kalau mungkin urban orang sering dengar ya. Urban itu mungkin lekat dengan identitas sebuah kota, suasana perkotaan gitu ya. Farming mungkin orang kenalnya kebun gitu ya, pertanian. Terus kenapa harus ngomong nih di Jakarta nih? Mungkin kita coba pengen tahu dulu nih perspektif dari teman-teman Duta Urban Farming, khususnya Mas Erwin dan Mas Dava. Kira-kira urban farming itu apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya urban farming itu atau pertanian perkotaan ya, yang biasa kita kenal. Jadi itu tuh pemanfaatan pertanian di lahan di perkotaan dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Itu dengan berbasis ruang sih sebenarnya. Jadi Jakarta ini kan terkenal sama penduduknya yang padat, terus juga banyak bangunan-bangunan yang emang udah sangat padat di Jakarta. Jadi urban farming ini hadir untuk solusi dari kepadatan Jakarta ini yang ingin melakukan pertanian di Jakarta dengan lahan yang terbatas. Oke, berarti kurang lebih ketika berbicara tentang urban farming, bagaimana lahan-lahan sempit tadi itu ya, apalagi di perkotaan kan lahan itu terbatas ya. Bagaimana itu dimanfaatkan sebagai ruang-ruang atau solusi baru gitu ya, untuk bagaimana orang-orang juga meskipun di perkotaan bisa tetap bertani gitu ya, atau mungkin melakukan aktivitas kegiatan bertani di lahan yang mungkin terbatas itu ya, seperti itu. Kalau dari Mas Erwin mungkin ada tambahan? Urban farming ini sebenarnya nggak identik juga buat nanam-nanam, tapi mereka ada beberapa bidang yang berkaitan tentang urban farming. Mungkin salah satunya budidaya perikanan ya, terus juga peternakan, itu bagian dari keterlibatan urban farming ya, Dav ya. Betul. Jadi peternakan itu misalnya kayak dari peternakannya atau kesehatannya, karena kita bagian dari Dinas KPKP Ketahanan Pangan itu mereka juga bagian dari kita ya, keterlibatan dari urban farming itu sendiri ya, dari pertanian, pertanaman, juga ada peternakan. Itu sih. Dan juga urban farming pernah kita lakukan loh ternyata loh, Dav, di sekolah. Salah satunya mungkin dengan menanam kacang hijau di tisu ya, pernah merasakan nggak? Jadi kita itu kalau nggak salah dulu tuh pernah tuh namanya metode hidroponik ternyata. Itu secara tidak langsung sudah pernah diterapkan di tingkat sekolah. Mungkin SD ada ya. Kita pernah melakukan. Jadi nanam beberapa biji kacang hijau ditaruh di tisu basah, nanti diamkan
2 hari atau 3 hari kalau tisunya kering tambahin lagi air, itu nanti jadi toge. Nah itu kita sudah menerapkan sebenarnya sistem hidroponik sih gitu, ketahanan pangan di Jakarta dari tingkat SD mungkin itu. Luar biasa, berarti nggak secara umum masyarakat gitu, tapi dalam ruang lingkup pendidikan juga di sekolah-sekolah itu sudah dimulai ya. Benar, berarti sudah kayaknya secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung ya. Kita sudah melakukan ternyata. Ya, dan berbicara tentang konteks urban farming ini kan tadi kalau dari Mas Erwin bilang bahwa urban farming ini nggak hanya menitik beratkan soal bertanam gitu ya, tapi juga tadi ada bahas juga soal tadi budidaya perikanan gitu ya, terus juga tadi ada terkait dengan peternakan gitu ya, berternak. Nah, berarti ternyata urban farming ini luas ya gitu ya, nggak sempit mungkin yang beberapa orang tahu gitu ya, atau urban farming itu ternyata punya potensi yang luas gitu. Dan kalau lihat dari sisi perkotaan gitu, tentunya Jakarta sebagai kota metropolitan gitu ya, kota yang ya mungkin besar, lahannya itu besar dan tapi penduduknya padat nih. Dan ruang-ruang untuk bisa mungkin melakukan tadi ya, untuk baik bercocok tanam gitu kali ya, kemudian budaya perikanan ataupun berternak itu terbatas. Nah, kira-kira nih kalau dari Mas Erwin dan Mas Dava nih melihat sejauh mana sih perkembangan urban farming di Jakarta gitu, apalagi mungkin orang-orang di luar sana tuh masih awam nih terkait urban farming itu sendiri. Sejauh yang saya lihat sendiri ya sebenarnya urban farming ini sudah mulai meningkat ya kesadaran masyarakat atas urban farming. Cuman mungkin ya belum sebesar dengan kota-kota lain yang sudah menerapkan urban farming dan sukses di dalam urban farming itu sendiri. Tapi kalau untuk saat ini Jakarta punya contoh urban farming tuh banyak ya. Kalau dari sektor tingkat kelurahan seperti yang Mas Erwin lakukan, kebetulan Mas Erwin tadi seorang petani, kelompok tani ya, tingkat RW. Tingkat RW ya, tingkat RW. Terus juga mungkin kalau dari ketertarikan warga atas urban farming sebenarnya cukup tinggi ya di Jakarta, karena banyak faktor yang masyarakat tertarik. Mungkin salah satunya tadi mereka punya lahan tapi mereka tidak punya sumber utility-nya untuk mengadakan urban farming. Contohnya mungkin kayak tadi hidroponik ya. Mereka punya tanah nih tapi mereka nggak punya alat hidroponiknya atau rak hidroponiknya. Itu dengan kondisi saat ini disupport oleh pemerintah ya, termasuk Pemprov dan Dinas KPKP. Itu mereka membantu kelompok tani yang mempunyai lahan tersebut tapi tidak mempunyai fasilitasnya dengan cara memberikan rak hidroponik nih kepada mereka gitu. Jadi mereka lebih antusias. Oh iya ternyata untuk nanam-nanam ini disupport loh ya oleh pemerintah gitu. Jadi antusias mereka cukup tinggi sih saat ini. Apalagi banyak kelompok-kelompok tani baru ya di Jakarta yang sifatnya bahkan sudah sampai level di tingkat dasar, yaitu tingkat RT gitu. Biasanya kita tahu kan cuma tingkat RW atau kelurahan ya. Sekarang tuh udah banyak tingkat RT sih. Itu apalagi yang sifatnya individu dalam arti di perkarangan rumahnya. Sekarang udah banyak tuh orang nanam-nanam di perkarangan rumahnya. Ternyata dengan nanam-nanam banyak melirik rumahnya. Itu apa hijau-hijau gitu ya? Gitu. Jadi orang melihat rumahnya. Oh iya, ada loh ternyata nanam di cara hidroponik gitu. Oke, luar biasa. Berarti perkembangan urban farming di Jakarta itu sebenarnya sudah berjalan cukup signifikan ya. Betul. Mulai dari tadi Mas Dava menyebutkan beberapa konteks atau contoh terkait bagaimana masyarakat yang tadinya mungkin sebagai masyarakat biasa, mungkin dia cuma seorang ibu rumah tangga, tapi dia akhirnya melakukan kegiatan bertani mungkin dengan memanfaatkan lahan seperti tadi melalui rak hidroponik gitu ya, yang tentunya tadi dibilang juga didukung oleh pemerintah gitu ya, fasilitas. Nanti kita coba bahas itu. Dan ternyata juga melalui kegiatan tersebut juga banyak kayak tadi kan kelompok tani baru gitu ya di Jakarta. Padahal kalau bicara petani gitu ya pasti orang identik dengan banyaknya di desa gitu. Ternyata kalau di perkotaan juga bisa juga kita jadi kelompok tani gitu ya. Dan itu juga kalau saya lihat gitu bisa menjadi peluang juga untuk para masyarakat khususnya warga Jakarta itu bisa memanfaatkan juga lahan-lahan ini menjadi mungkin sebagai pendapatan baru atau mungkin bisa mendukung juga aktivitas kehidupan mereka gitu ya, baik untuk mendapatkan akses atau manfaat dari tanaman yang mereka tanam itu. Dan kira-kira nih kalau tadi kan bahas soal rak hidroponik nih Kak Erwin dan Mas Dava.
Nah, kira-kira seperti apa sih kita nih sebagai masyarakat Jakarta nih punya lahan. Nah, proses untuk kita bisa melakukan urban farming, apakah kita harus kayak mengikuti talk show gitu atau pelatihan gitu ya, dulu ya baru kayak kita bisa jadi petani kelompok tani baru, atau ternyata kita bisa akses informasi di mana gitu, atau mungkin bisa langsung melakukannya, atau perlu ada pendampingan khusus nih untuk melakukan aktivitas urban farming ini. Boleh. Oh, mungkin kalau dari tingkat bawah kita yang tadi punya lahan, terus mungkin dia pengen nih. Nah, itu untuk pengajuan beberapa fasilitas ya, yang termasuk dari tadi rak hidroponik itu, kalau ke dinas atau provinsi, mereka harus punya namanya kelompok tani dulu. Jadi pemerintah untuk mengasih kira-kira ini ada gak sih kelompok taninya gitu. Biasa kelompok taninya itu berkaitan tentang ketua, sekretaris, anggota ya. Jadi ngebentuk dulu tuh kelompok taninya. Setelah itu mungkin tadi lahan disurvei nih, lahannya untuk mengadakan rak hidroponik ini mataharinya cukup gak sih gitu. Karena kan dilihat dari media hidroponik itu ada harus cukup sinar matahari ya. Mungkin salah satunya bisa di rooftop atau di tanah yang agak luas tapi kiri kanannya tidak terhalang oleh bangunan gitu. Terus yang ketiga mungkin faktor orang yang ahli ya, karena mungkin kelompok tani itu kan bagian dari mereka support dalam kegiatan aktivitas sehari-hari, tapi harus ada satu orang yang benar-benar ahli dalam bidang hidroponik, karena hidroponik itu kan medianya cuma air ya, nggak tanah. Nah, air itu butuh unsur namanya nutrisi. Nutrisinya itu apa sih? Mungkin yang sama-sama kita ketahui ada namanya nutrisi AB mix. AB mix itu makanan dari tumbuhan yang menggunakan metode hidroponik. Gitu sih. Oke, berarti bisa dikatakan perlu ada orang yang ahli gitu ya, itu untuk bisa mendampingi agar proses aktivitas urban farming ini bisa berjalan maksimal nih. Betul. Karena ya meskipun ada lahan, kalau kita nggak tahu mengelolanya, ya agak susah terbengkalai. Oke, dan mungkin di sini teman-teman juga sebagai perpanjangan tangan tadi bisa dikatakan dari KPKP, ya KPKP ya. Dan kira-kira ada peluang seperti apa nih yang bisa dimanfaatkan masyarakat nih ketika berbicara tentang aktivitas urban farming? Tadi prosesnya selain punya lahan, punya kelompok, ternyata juga harus punya orang yang ahli nih. Dia punya lahan nih, dia punya kelompok, akhirnya sepakat mereka ingin mencoba melakukan aktivitas urban farming di daerah perkotaan khususnya di Jakarta. Nah, kira-kira apa sih yang bisa warga Jakarta nih bisa kolaborasikan dengan teman duta urban farming Jakarta nih? Mungkin kan dari sisi tadi ya, kalau si ahlinya mungkin teman-teman bisa masuk di situ, atau seperti apa mungkin kolaborasi yang bisa lahir dari kegiatan tersebut? Sebenarnya banyak sih ya untuk kolaborasi antara masyarakat yang emang punya minat di bidang pertanian sama kita duta urban farming. Salah satu contohnya itu kita bisa bikin, kalau duta urban farming sendiri kita sebenarnya udah punya rencana ke depan buat ngadain kayak sosialisasi gitu ya. Terus ada satu lahan di sekolah kita sih, ininya di sekolah ya, karena di sekolah tuh kan rata-rata tuh anak-anak masih muda, dan anak-anak muda ini kan biasanya kurang minat sama pertanian. Kalau sekarang kita tanya siapa sih anak muda, kalau anak muda kita tanya siapa sih yang mau jadi petani, mungkin ada, cuman bisa kehitung jari ya anak-anak muda yang benar-benar ingin jadi pertanian, karena pandangan kita terhadap pertanian tuh kayak suatu hal yang dilakukan oleh orang-orang tua di masa pensiunnya, atau mungkin hal-hal yang kotor yang berkaitan dengan tanah dan segala macam. Nah, duta urban farming ini mau buat kegiatan di sekolah-sekolah terutama itu buat nunjukin ke anak-anak sekolah ini bahwa bertani ini, urban farming ini itu tuh seru loh, mengasihkan ya betul. Urban farming ini tuh ternyata enggak katrok loh, enggak kuno loh. Jadi dengan adanya program ini diharapkan anak-anak ini bisa lebih tertarik sama urban farming gitu sih. Betul, dan kalau dilihat tadi ya, berarti ada proses, kalau dari program yang dilakukan oleh duta urban farming ini ada proses edukasi kembali gitu kepada mungkin generasi muda gitu ya di sekolah-sekolah, baik dari siswa
mungkin SD SMP gitu atau SMA gitu, dimana mereka juga meskipun tinggal di perkotaan punya kesempatan juga loh untuk bertani. Dan itu pun kalau bisa dilihat nggak mengganggu juga kan aktivitas yang lain. Tadinya nanti mau berkarir seperti apa, tapi itu bisa jadi suatu aktivitas sampingan yang tentunya mendukung gerakan hijau tentunya ya, gerakan ramah lingkungan gitu ya. Karena bicara kita juga di konteks perkotaan kan pasti solusi-solusi hijau yang seperti kita diskusikan tadi itu perlu untuk dibangun. Nah, kira-kira ketika kita berbicara tentang tadi program-program yang sudah disusun oleh teman-teman Duta Urban Farming, kira-kira kalau masyarakat nih Jakarta ingin mengajukan kolaborasi nih dengan urban farming, nah kira-kira selain di sekolah ada program-program seperti apa lagi sih yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Jakarta? Ada sih ya, kita untuk berkolaborasi dengan warga itu kita sebenarnya sekarang sudah melakukan sih, tapi jatuhnya kita jemput bola gitu. Belum ada pengajuan yang sifatnya dari masyarakat ke kita, tapi malah kita yang ke masyarakat gitu. Kita pernah turun di Cipayung ya, Dav ya. Betul. Di Cipayung itu bertemu tapi sektornya ibu PKK. Jadi kita mau memberi semangat nih, mereka kan udah sebagai pelaku nih, tapi biasanya sebagai pelaku itu ada titik jenuh kali ya. Dengan adanya kita sebagai Duta Urban Farming, menyemangati lagi nih, ternyata ibu-ibu loh nggak cuma sendiri loh nanam-nanam, tapi ada kita sebagai Duta Urban Farming yang bisa berkolaborasi gitu sih. Terus mungkin kalau dari kelompok masyarakat yang mau berkolaborasi dengan kita, ada sih beberapa yang sudah masuk tapi sifatnya DM personal. Gitu, jatuhnya malah mereka sudah bagian dari kelompok tani, bukan warga lagi tapi kelompok tani yang mempunyai anggota ingin nih berkolaborasi sama Duta Urban Farming. Kalau nggak salah, kalau saya sendiri ya di DM tuh udah ada 2 deh. Itu dari sektor Jakarta Selatan sama Jakarta Timur kalau nggak salah deh. Jadi mereka menanyakan nih, kita dari kelompok tani ini bisa gak berkolaborasi dengan Duta Urban Farming? Oh tentunya bisa gitu. Tapi untuk saat ini kita belum melaksanakan itu karena harus dijadwalkan gitu. Jadi kita belum berkolaborasi, tapi nanti akan berkolaborasi dengan mereka. Itu sih untuk menambah semangat teman-teman juga nih di wilayah di bawah. Ternyata urban farming itu tadi betul kata Mas Dava, mengasihkan loh. Gak cuma apa tadi main kotor-kotoran ya, ternyata juga mengasihkan. Itu aja sih. Oke, keren ya. Bagaimana tadi selain di dunia pendidikan juga masuk juga ke ranah warga, betul. Padahal yang saya tahu tadi diskusi dari Mas Erwin dan juga Mas Dava bahwa Duta Urban Farming ini masih sangat baru gitu. Baru banget. Tapi tadi udah banyak nih yang mengajukan kolaborasi, berarti begitu antusias. Kita udah turun ke kampus ya. Jadi kita pertama turun di tempatnya Mas Dava, kelurahan. Oke. Yang kedua itu di Cipulir di RW tingkat ibu PKK. Yang ketiga terakhir itu kemarin hari Minggu yang lalu ke kampus Trilogi. Jadi beberapa instansi udah kita masukkan. Tapi sifatnya kita tadi jemput bola. Kita datang ke mereka ya. Luar biasa. Sih, banyak kolaborasi sebenarnya. Keren. Berarti banyak sekali program juga yang meskipun masih baru coba dibangun oleh teman-teman dari Duta Urban Farming untuk juga mengedukasi gitu ya, bukan cuma di level lingkungan pendidikan tapi juga tadi memberikan fasilitas atau asistensi terhadap warga yang mungkin tadi sudah terbentuk ya kelompok-kelompok tani gitu ya, baru. Yang mungkin ingin mengembangkan lebih jauh lagi nih tentang urban farming ini sendiri. Nah, kira-kira nih Mas Erwin dan Mas Dava nih berbicara tentang urban farming, pastikan orang akan melihat bahwa sejauh mana sih urban farming ini bisa membantu untuk khususnya kota Jakarta ya, untuk ketahanan pangannya nih. Seberapa jauh sih itu berpengaruh? Apakah urban farming dan nggak urban farming sama aja gitu ya? Pengen tahu nih, biar mungkin smart citizen di luar sana tuh pengen iya ya ternyata ada perbedaannya loh gitu. Sebenarnya urban farming, kalau dibilang urban farming tuh sangat berpengaruh sangat besar buat Jakarta, apalagi ketahanan pangan ya. Kalau kita tahu sendiri, menurut data tuh ternyata kebutuhan pokok di Jakarta cuma bisa memenuhi 3% dari kebutuhan pokok. Jadi 97%-nya tuh dari kita luar. Masih dari luar Jakarta. Entah Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan gitu ya. Hasil-hasil yang dari luar Jakarta itu kan butuh proses yang panjang, perjalanan yang panjang. Nah itu tuh biasanya sayuran-sayuran atau buah-buahan yang dikirim dari luar itu biasanya sudah mengandung emisi karbon. Jadi
mungkin vitamin dari buahnya sendiri itu dan buah dan sayurnya itu sudah berkurang gitu. Jadi kalau dibilang penting, sangat penting sih kalau misalkan urban farming ini ada di Jakarta. Betul tadi kata Mas Dava, mungkin kalau kita ngambil dari Jawa Tengah atau Jawa Timur kan perjalanan cukup panjang nih, apalagi sayuran ya. Biasanya mereka punya masa ininya kesegaran. Dengan kita menanam sendiri nih, kita bisa meningkatkan akan makanan sehat dan bergizi gitu. Jadi dengan kita menanam sendiri nih, kita bisa mendapatkan makanan segar gitu sih. Jadi lebih kita tahu nih makanan yang kita makan hasilnya itu dari tanaman yang sehat lah bahasanya yang gitu. Segar, yang bisa kita seger nih, apalagi kalau kangkungnya, biasanya kangkung tuh kalau baru dipetik digoreng bisa ada crispy-crispy-nya gitu. Kalau kata ibu-ibu nih ya. Lebih seger katanya sih gitu, nggak tahu ya. Katanya beda aja. Apa karena dia ngambilnya di kebun gratis apa gimana kita nggak tahu ya. Benar-benar. Ternyata dari apa yang disampaikan oleh Mas Erwin dan juga Mas Dava bahwa memang urban farming ini sangat berpengaruh gitu, apalagi tentang inflasi juga ya. Ntar sampai ke situ udah tuh level-levelnya. Dan kira-kira nih kalau dari Mas Erwin dan Mas Dava ada nggak ini buat masyarakat Jakarta biar bisa melihat secara langsung nih, kira-kira ada nggak semacam mungkin tempat di mana orang itu sudah melakukan aktivitas urban farming itu seperti apa gitu. Betul. Mungkin udah besar gitu, mungkin udah ada aktivitas distribusi hasil pertanian yang dilakukan oleh urban farming di beberapa tempat Jakarta. Kalau di tempat saya sendiri kebetulan di Cipayung, Jakarta Timur, itu tuh ada namanya EduFarm. EduFarm ini salah satu inisiasi dari Ibu Lurah saya, kebetulan Ibu Yulian Fatinia. Beliau ini menginisiasi lahan yang tidak terpakai untuk dijadikan pusat edukasi pertanian. Jadi pusat edukasi pertanian ini bisa diakses oleh seluruh warga secara gratis. Jadi warga tuh biasanya pengen tahu soal urban farming tapi mereka nggak tahu kita harus mulai dari mana sih. Dan kalau misalkan kita mau ke sana tuh di mana contoh langsungnya tuh gimana? Kan kalau misalkan mungkin belajar dari online itu kan mungkin masyarakat kurang ini ya. Kalau misalkan kita bisa ngelihat langsung dan bisa belajar langsung kan itu mungkin lebih seru. Nah, di EduFarm Cipayung ini warga terutama anak-anak sih biasanya kita berkolaborasi sama murid-murid yang ada di sekitar Kelurahan Cipayung, sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kelurahan Cipayung untuk datang ke EduFarm, belajar seputar pertanian. Itu kita bisa belajar mulai dari bibit sampai nanti hasil panennya gimana gitu. Mungkin kalau Mas Dawa ini skala besar, dia tanahnya 1 hektar Mas. Luas banget. Kalau saya mungkin cakupannya baru 100 meter persegi ya. Mungkin kalau saya skala kecil gitu. Mungkin dengan skala kecil juga kita bisa memberi contoh nih, ternyata ada loh tanaman yang sukses tadi kan. Mungkin sukses itu dalam arti apa sih? Mungkin bisa dari tanamannya atau validasi dari pemerintah gitu. Pemerintah apa sih? Dengan penghargaan gitu. Kalau tadi yang Dava skala besar, saya skala kecil, ternyata skala kecil juga banyak loh warga sekitar tuh yang kalau lagi jalan, kebetulan kebun kita tuh di pinggir jalan. Jadi kalau ibu-ibu mau nganter anak sekolah, dia ngelirik tuh. Biasanya kan kita punya rak hidroponik susun ya Mas ya. Rak hidroponik susun itu misalnya kita tanamin kangkung atau pokcoy, ijo, agak banyak volumenya, jumlahnya banyak, biasanya ngelirik itu apa ya, boleh gak sih minta gitu. Sama kita karena kita pengen coba mereka menjadi bagian dari kita, ya buat tertarik, boleh silakan gitu. Dari situ baru mereka ngajak nih, jangan ibu-ibu nih, kadang ngajak anaknya, Pak saya boleh gak ngajak anak-anaknya untuk kesini, nggak tahu dulu, boleh, aku bilang gitu. Jadi kita juga di wilayah kolaborasi ya betul. Sama warga, terutama sih Karang Taruna gitu, karena Karang Taruna ini bagian dari tingkat RT RW yang biasanya mereka terbentuk ya, dan dengan mengajak mereka ini kan punya organisasi yang jumlahnya banyak. Nah kita juga nanti ke depan bersama Duta Urban Farming bisa berkolaborasi dengan mereka sih, harapannya gitu. Jadi punya corong-corong ke masyarakat lebih banyak, mengajak untuk kegiatan urban farming gitu sih. Keren ya, ada beberapa lokasi ternyata. Iya, jadi udah ada percontohannya nih. Jadi kalau bukti Duta cuma ini doang, ternyata enggak loh. Bukan cuma ngomong doang ya kayak ini. Kita udah melakukan nanam-nanam gitu. Keren. Nah, bicara tentang aktivitas urban farming nih, dan apakah sebenarnya kalau di Jakarta sendiri atau mungkin berdasarkan pengalaman Mas Erwin dan juga Mas Dava,
itu banyak aktivitas urban farming ini digunakan untuk kayak keperluan pribadi atau keluarga gitu ya, yang melakukan itu di rumah sendiri, atau ternyata udah ada yang melakukan produksi juga untuk jual gitu ya, antara skala kecil atau skala menengah gitu ya, dimana di situ kan akan berkaitan dengan jadi UMKM baru gitu ya, yang melakukan aktivitas bertanam dan juga menjual gitu ya setiap hasil tanam. Kalau misalkan di dalam bentuk hasilnya untuk individu sih banyak ya, terutama warga-warga yang emang memiliki lahan terbatas dan mereka tuh biasanya cuma nanam satu pohon cabe gitu. Itu satu pohon cabe sebenarnya kelihatannya mungkin kecil ya. Ngapain sih nanam satu pohon cabe? Mending beli di pasar, kita beli 10.000 udah dapat segini kan. Cuman rasanya tuh pasti beda. Rasanya waktu kita nanam, rasanya waktu kita panen. Rasa cabenya sendiri pasti beda kalau kita nanam sendiri. Emang mungkin butuh effort lebih ya. Cuman nanti pasti kalau misalkan masyarakat sudah terjun langsung pasti merasakan itu, rasa itu beda, lebih mengasihkan. Gitu. Kalau dari sisi kualitas nih, kira-kira kalau orang-orang gitu atau warga Jakarta itu yang baik dia membeli langsung gini mungkin dari penyalur dari luar Jakarta, sama nanti dia bisa masak gitu ya dari hasil tanamannya sendiri dari urban farming itu, ada perbedaan kualitas nggak sih dari segi hasil panennya? Biasa sih dari mereka yang bicara langsung ya, yang kayak tadi itu yang aku bilang kayak soalnya kangkung kah, mau juga tadi cabe, betul, beda sih katanya gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang kalau kangkung tuh kok Pak ya agak crispy ya Mas ya kalau kangkung tuh. Terus cabe juga, cabenya itu lebih seger dalam arti masih ada sedikit kandungan airnya ya, kesegaran-kesegaran gitu loh. Jadi beda sih gitu. Nah, kalau dari komunitas sendiri ya, kebetulan komunitas itu bukan, maksudnya dalam skala yang besar dalam penjualan, maksudnya individu yang udah memproduksi secara besar. Salah satu contohnya itu ada di Bang Ahmad ya. Bang Ahmad itu salah satu ketua alpukat. Beliau ini memproduksi benih alpukat. Dan iya, dengan lahan yang kurang lebih itu cuma 100 meter ya. Gak besar sih, gak besar. Dan dia juga memanfaatkan lahan bukan lahannya dia. Dia tuh menyewa lahan yang lahannya ini dipakai untuk kegiatan bertani, dan alhamdulillah kalau nggak salah beliau tuh udah bisa omset sekitar ya puluhan juta lah per bulan dari cuman jual bibit alpukat itu. Keren. Itu skala besarnya tadi itu ya. Berarti dari sisi pemberdayaan ekonomi, masyarakat gitu untuk pengembangan ekonomi juga jalan gitu ya, dari contoh-contohnya. Satunya langsung. Dan kalau bisa dibilang nih sejauh ini kan apa yang sudah berjalan nih dalam aktivitas urban farming kan jadi perhatian pemerintah gitu ya, khususnya Pemprov DKI Jakarta lewat DKPKP ya tadi ya, dan juga melalui Duta Urban Farming Jakarta. Kira-kira sudah sejauh mana sih Pemprov DKI memfasilitasi nih untuk aktivitas urban farming di Jakarta? Apakah mungkin kayak yang kita tahu kan mungkin saat ini melalui teman-teman Duta Urban Farming nih, apalagi nih sih yang udah difasilitasi, mungkin masyarakat Jakarta belum tahu nih. Ternyata wah udah banyak ternyata yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk urban farming di Jakarta, dan lewat teman-teman Duta Urban Farming akhirnya bisa disosialisasikan ke masyarakat nih. Biasanya kan mereka ini kan urban farming individu ya, rata-rata mereka ini individu. Nah mereka punya nih satu lahan, mereka karena kan individu, aduh kok aku sendiri ya kayaknya agak mager gitu ya. Nah mereka punya nih lahan di wilayahnya, tapi punya pemerintah. Nah disitulah kehadiran pemerintah untuk menciptakan kelompok urban farming baru. Jadi biasanya kalau misalnya tanah itu sebutannya fasum ya, lahan fasum ya. Jadi lahan yang tidak dipergunakan tapi bisa dimanfaatkan oleh warga. Nah, dimanfaatkan tapi dengan catatan nih, untuk apa nih? Untuk kepentingan pribadi kah atau untuk kepentingan kelompok? Nah, untuk kepentingan kelompok biasanya pemerintah bakal mensupport sih gitu. Jadi bisa difasilitasi soal ya tadi nggak cuma utility-nya tapi ada lahannya juga gitu. Jadi nanti tinggal pembentukan kelompok taninya aja. Lahannya udah ada nih, tinggal kelompok taninya gitu. Untuk berkelanjutannya biasanya ketika sudah berjalan itu ada
bantuan-bantuan tambahan ya, mungkin kolaborasi bisa dari swasta juga ada, banyak juga nih swasta nih yang mensupport di kegiatan urban farming gitu sih. Udah banyak sih hasil-hasil yang didapat oleh kelompok-kelompok di Jakarta yang berkolaborasi dengan swasta. Tapi pemerintah juga banyak kok. Berarti contohnya tadi pemerintah itu ada memfasilitasi lahan. Iya betul. Lahannya kosong gitu ya. Kemudian juga utility-nya dan juga membantu untuk membentuk kelompok tani ya. Karena setahu saya kalau nggak salah DKPKP ya tahun 2030 itu mereka targetnya mempunyai lahan hijau produktif sebesar 30%. Mungkin dengan adanya pemberian lahan-lahan fasum tersebut ke warga bisa dipergunakan untuk warga juga di bidang urban farming dan juga mensupport dari kegiatan DKPKP di tahun 2030 itu sebesar 30% lahan hijau tapi produktif. Nah, kalau misalkan dari penjelasan Mas Erwin kan tentang pemanfaatan lahan yang diberikan pemerintah untuk warga atau kelompok tani gitu kan. Dari DKPKP juga sebenarnya kita sudah mensupport banyak ya DKPKP. DKPKP tuh mensupport kelompok-kelompok tani atau individu yang memiliki lahan dan mereka bingung nih, atau ini bibitnya kita dapat dari mana ya? Kita bisa nggak sih dapat bibit gratis gitu? Nah DKPKP tuh nyediain itu. Terutama kalau tingkatnya sih kalau berjenjang tuh dari Sudin ya. Bersurat ke Sudin. Jadi mungkin bersurat ke Sudin nggak cuma bibit sih, mungkin sepupuk, utility-nya juga. Betul. Pupuk juga sih ya. Seperti cerita Pak Erwin yang mendapatkan rak hidroponik. Iya, ada salah satu penerima. Sebelum jadi duta saya yang tadi kelompok tani, saya mendapatkan fasilitas dari Sudin KPKP berupa rak hidroponik beserta fasilitas yang didapat kayak mungkin dari nutrisinya, mau dari alat TDS itu pengukur ininya nutrisinya dan lain-lain sih, bibitnya juga disupport banget lah pokoknya pemerintah. Kita tinggal orangnya aja nih, tinggal ngebentuk kelompoknya doang, tapi sudah bisa melaksanakan urban farming. Keren. Berarti dari dua sisi ya tadi ya, dari masyarakat yang memang belum ada lahan gitu, yang pengen dia punya kerinduan untuk melakukan urban farming gitu, tapi nggak punya lahan, difasilitasi oleh pemerintah. Terus juga dari segi utility akhirnya membantu juga untuk bentuk kelompok tani, dan juga dari sisi tadi Mas Dava bilang bahwa yang udah punya lahan juga ternyata dibantu juga gitu ya, dapat utility-nya, bibitnya gitu ya. Mungkin orang-orang khusus yang bisa membantu kelompok tersebut. Keren. Dan kalau tadi dibilang sampai bahwa ini kok nggak salah deh pendampingan deh, jadi Sudin KPKP itu punya namanya penyuluh itu yang bakal ngebantu masyarakat untuk ngembangin di bawah. Kira-kira saya punya lahan kayak gini, kira-kira saya nanam ini bisa gak ya, atau saya mau nanam pokcoy, kira-kira seperti apa sih tekniknya. Nah itu ada penyuluhnya dari Sudin KPKP ya. Betul. Jadi kalau kita nggak punya, saya nggak punya tim ahlinya nih, itu bisa difasilitasi oleh Sudin KPKP. Kita punya penyuluh, bahasanya pendamping sih. Oke. Selain penyuluh, ada kira-kira dari DKPKP ini ada program untuk melatih nggak sih kelompok tani yang udah terbentuk nih? Ada sih. Banyak ya. DKPKP juga udah melakukan berbagai macam pelatihan ya buat masyarakat. Mungkin karena skalanya mungkin mereka masih kecil, nah dibentuklah Duta Urban Farming ini. Duta Urban Farming ini sebagai corong DKPKP untuk membuka jalan lebih besar terkait informasi urban farming gitu sih. Oke, keren. Berarti kurang lebih Duta Urban Farming ini Jakarta ini juga ikut merangkul gitu ya para warga kelompok-kelompok tani untuk bisa dari sisi edukasi, juga kolaborasi. Dan kira-kira kalau dari segi tantangan nih, pastikan menjalani ini pasti gampang-gampang susah gitu ya. Betul. Nah, kira-kira tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh aktivitas urban farming di Jakarta? Ya, untuk tantangan pasti tantangan terbesar tuh lahan sih. Lahan yang minim ya. Kalau misalkan di Jakarta sendiri seperti tadi sudah pasti rumahnya rata-rata warga tuh ada yang dempet-dempetan, samping rumahnya udah nempel-nempel, yang mungkin depan rumahnya 1 meter udah rumah lagi. Itu kan kalau misalkan kita mau nanam itu agak susah ya. Mungkin dapat sinar mataharinya susah, atau mungkin
kita mau nanam di mana juga susah. Nah itu juga udah diinisiasi dengan yang tadi Mas Erwin bilang, dengan cara membentuk kelompok tani, yaitu dengan cara bertani tapi berkomunitas dengan rame-rame gitu, dengan bareng-bareng itu sih. Bertani dengan berkomunitas. Oke, keren. Nah, mungkin terakhir kali ya, aku pengen nanya gitu ya kepada teman-teman dari Duta Urban Farming, karena ini merupakan perpanjangan dari DKPKP gitu ya, untuk bisa mensosialisasikan terkait urban farming itu sendiri kepada masyarakat gitu ya. Kira-kira apa nih, bagaimana sih sebenarnya teman-teman terpilih gitu ya di Duta Urban Farming buat mungkin generasi muda di luar sana gitu ya yang nantinya bisa juga gitu ikut terlibat entah untuk pemilihan Duta Urban Farming selanjutnya. Kira-kira seperti apa langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh para smart citizen untuk bisa bergabung di Duta Urban Farming Jakarta? Jadi sebenarnya Duta Urban Farming Jakarta ini, kita ini sebagai angkatan pertama ya. Wah, Duta Urban Farming kita. generasi pertama. Jadi kemarin itu kita banyak melakukan seleksi juga, ada seleksi wawancara, seleksi tertulis, dan juga kita melakukan karantina selama kurang lebih 1 minggu. Kalau untuk Duta Urban Farming ini sendiri, sebenarnya para finalis ini kita tuh nggak harus benar-benar mempunyai latar belakang expert gitu di bidang pertanian. Tapi ini tuh dipilih dari anak-anak muda yang memiliki kemauan, kepedulian, iya betul, kemauan dan kepedulian terhadap urban farming di Jakarta ini, itu sih. Wah, keren. Kira-kira jadi mau bidangnya apapun, latar belakangnya apapun, kuliahnya apapun, bisa kok ikut Duta Urban Farming gitu. Iya, kira-kira untuk usianya itu bisa daftarnya itu di umur berapa kira-kira? Kalau kemarin kita generasi pertama ya, itu 15 sampai 30 tahun. Oke. Itu 15 sampai 30 mungkin tahun. Mungkin suatu-waktu bisa berbeda ya. Iya, kita nggak tahu nih generasi kedua nih. Baru ya. Berarti Apakah pemilihan kemungkinan di tahun depan ya buat teman-teman katanya yang sih gitu, tahun bergabung depan di Duta Urban Farming. Urban Farming ini. Kita pengen mendengar dulu nih dari teman-teman Duta Urban Farming Jakarta buat yang mau kepoin gitu terkait aktivitas, program ataupun nanti pemilihan tahun depan itu di mana? Boleh dibagikan kepada smart citizen di luar sana. Oke, untuk sosial medianya Duta Urban Farming sendiri kita ada di Instagram, yaitu @dutaurbanfarming_ Jakarta. Dan kalau misalkan teman-teman juga mau tahu info nih seputar pemilihan Duta Urban Farming atau kapan sih pemilihan Duta Urban Farming ini dimulai, itu kalian bisa follow juga Instagramnya Dinas KPKP Jakarta. Nah, kira-kira dari teman-teman Duta Urban Farming ada slogan nggak ini untuk bisa membakar semangat warga Jakarta untuk bisa terlibat dalam aktivitas urban farming? Betul. Kebetulan ada ya? Iya, kebetulan kita punya slogan Duta Urban Farming Jakarta 2024. Jadi slogannya gini. Duta Urban Farming Jakarta 2024, hijaukan Jakarta, wujudkan ketahanan pangan. Wah, keren. Ulang dong, boleh mau ikutan? Boleh. Oke, coba mungkin. Boleh. Jadi langsung aja ya. Duta Urban Farming Jakarta 2024, hijaukan Jakarta, wujudkan ketahanan pangan. Wah, keren. Oke. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah boleh sharing pada hari ini, teman-teman dari Duta Urban Farming Indonesia, dan juga terima kasih kepada smart citizen di luar sana yang sudah setia menonton JSC Talks Podcast. Khususnya di episode ke-9, kita sudah berbagi bersama tentang urban farming, solusi hijau di tengah perkotaan. Dan tentunya jangan lupa ikuti terus media sosial Jakarta Smart City, boleh dilihat di bawah ini, dan sampai jumpa di episode JSC Talks Podcast berikutnya. Dadah!